ada bukunya, hanya waktu pulang kan tidak mungkin bawa itu buku Oh, yang sumber. lagi. Oke. Terpujilah kami. Oh, udah. Halo, kita ketemu lagi dalam podcast Segolino. Salam dari Ruteng. Saya Armin. Tertukar, saya Daeng. Sama tertukar juga ya. Oke, saya Armin dan Saya Daeng. ya, kita akan ngobrol kali ini temanya asik ya. Asik. Kita ngobrol soal apa ini? Soal LDR. LDR. Ih. Ya, ada beberapa teman yang akan diundang untuk bicara soal long distance relationship, bukan ya? Bukan. Kali ini kita akan bicara tentang perkuliahan jarak jauh secara online dengan adik-adik kita yang kuliah Di tempat yang jauh, tempat yang kemudian sudah pulang ke Ruteng lebih dari masa karantina. Lebih. Sudah lama sekali mereka pulang. sebulan lebih lah. Diminta untuk Berbagi kuliah. pengalaman. Ya, betul. Bagaimana menceritakan Menceritakan pengalamannya mereka. bagaimana sebenarnya anak-anak Ruteng itu mengikuti kuliah jarak jauh. Ya. Kuliah daring namanya kah atau Ya, daring. Daring ya? Darah tinggi. Iya. Kuliah daring. Oh ya, darah tinggi. Iya, itu rata-rata bisa bikin darah tinggi. Karena koneksi kita di sini kan agak Agak lelet ya. agak bikin darah tinggi lah. Betul. Nah, mereka akan berbagi. Kita akan bikin dalam 2 sesi. Kita akan bikin dalam 2 sesi. Sesi pertama itu teman-teman yang beberapa anak Segolino itu akan datang berdua-dua ke sini, kemudian cerita mereka kuliah di mana, lalu berbagi soal itu. Kemudian baru di berikutnya Kita berbagi pengalaman tadi. betul dengan 2 anak juga. Tapi ceritanya kira-kira begini, kenapa ini dibuat? Kita mau berbagi dari Ruteng tentang apa saja yang mereka alami ketika kuliah online di kota yang fasilitas internetnya masih belum Kencang lah. ya. Karena itu kita langsung pamit dulu. Ya tuh karena mereka yang ada di sini. Kita akan kembali minggu depan. Anak-anak akan mengisi tempat ini selama 15 menit. 15 menit ya, mereka akan berbagi. Jangan lupa subscribe. Belum nih? Jangan lupa kepo Instagram mereka. Oh ya, nanti kita akan kasih tahu link Instagramnya di deskripsi. Oke, Oke. kita pamit. Kita Dadah. pamit. Kita akan panggil 2 orang berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Else, saya salah satu anggota Segolino, mahasiswa semester 5 yang sekarang berkuliah di Kupang. Teman saya? Dan nama saya Clarita Reja, saya juga anggota Segolino semester 5 dari Kupang, kuliah di Kupang maksudnya. Kali ini berbicara tentang bagaimana kuliah online. Kebetulan Saya dan LC sama-sama kuliah di Kupang dan mengikuti juga kuliah online. Kuliah online kami itu dimulai sekitar bulan awal Maret. Jadi banyak kesulitan yang kami hadapi selama kami kuliah online. Ini kan baru pertama kali, jadi banyak sekali penyesuaian seperti penggunaan aplikasi yang baru kami pertama kali pakai. Kalau teman Inuk bagaimana waktu kuliah kalau online? kami itu kuliah online-nya di rumah ya sudah pasti. Dan aplikasi yang kami gunakan itu Zoom Meeting, Classroom, dan juga komunikasi lewat email ataupun WhatsApp. Dengan beranggotakan anggota kelas dan juga adminnya sendiri dari Dosen. dari dosen mata kuliah. Kalau teman LC, apa saja kendala saat mengikuti kuliah online? Kendala yang pertama, kebetulan sekali di kosnya kami itu kami menggunakan wifi, jadi kendalanya itu jaringan wifi itu sangat-sangat lemot. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk beli pakai kartu paketan yang biasa supaya jaringan lebih lancar daripada jaringan wifi. Terus kendalanya lagi penggunaan kan baru pertama kali penggunaan aplikasi, jadi cukup ribet ya. Baru tahu, jadi harus cari tahu bagaimana dia punya awal masuknya yang begitu.
masuk di dia punya mulai dari dia punya perkuliahan online, dia punya materi-materi yang dikirim lewat itu aplikasi-aplikasi. Jadi cukup banyak kesulitannya pertama kali tapi seiring berjalannya waktu jadi lebih gampang pakai itu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan selama kuliah online. Begitulah, selama kuliah online kendalanya cuma di jaringan sama pulsa paket yang kosong. Oke, baik teman-teman semuanya, itu saja ini pengalaman kami selama kuliah online dan kesulitan kami selama kuliah online khususnya di Kota Kupang, karena kami berdua ini sama-sama mahasiswa yang berkuliah di Kota Kupang. Jadi kesulitannya itu kurang lebih hampir sama dan kendala-kendala saat mengikuti kuliah online ataupun Zoom meeting itu hampir sama. Jadi nanti ada teman-teman kami yang akan menceritakan kesulitan-kesulitan mereka selama kuliah online dari tempat mereka masing-masing. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Hai, saya Nova dan teman saya Ica. Saya Nova, salah satu mahasiswa yang berkuliah di salah satu universitas di Yogyakarta, dan teman saya. Dan saya Ica, saya salah satu mahasiswa di Malang yang sekarang semester 5 yang sedang mengikuti kuliah online atau daring. Oke, kami di sini akan membahas tentang yang pertama itu suka. Kalau suka kuliah online tuh yang pertama itu tidak ribet dan santai lah. Iya, jadi di rumah saat kita kuliah tidak perlu mandi, tidak perlu bangun pagi atau segala macam seperti kuliah-kuliah offline. Kan kalau offline harus bangun pagi lah, harus tepat waktu, takut dosennya marah atau apa. Tapi kalau sama online tuh itu semua tidak ada. Bisa kuliah sambil makan. Ya. Tinggal kalau Zoom dan Google Meet tuh kasih mati kameranya. Ya, kita ikut, tapi ya begitulah sukanya. Namanya mahasiswa pasti suka yang begitu. Kalau saya secara pribadi dukanya di kuota, karena saya sendiri pakai kartu Telkomsel, itu sangat mahal. Jadi pulsa itu satu minggu mahal sekali itu. Terus kebijakan dari kampus tuh tidak ada kasih paketan. Jadi dari sendiri ya uang jajan menguras lah untuk beli paketan. Kalau dari teman Ica kurang lebih juga seperti itu, tentang jaringan, tentang paket tuh pasti iya. ya, Apalagi jaringan di Ruteng kalau hujan, aduh sangat-sangat lemah. iya, kadang-kadang kalau kita contohnya dosen kasih waktu, jadi kamu harus kirim tugas sampai jam segini, sedangkan tiba-tiba kendala di Ruteng macam listrik lah, hujan lah yang mengganggu jaringan. Aduh itu sangat menyakitkan buat kami. Kurang lebih seperti itulah yang kami rasakan selama kuliah online dari rumah, apalagi di Ruteng. Dadah, terima kasih. Kami sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Dan saya Sinta. Kami sama-sama semester 5 dan kuliah di Surabaya. Pada kesempatan ini kami berdua akan menceritakan sedikit pengalaman selama kuliah online. Nah, Sinta, di sini kan kita universitasnya kan beda-beda. Jadi kalau dari kampusnya Sinta, apakah ada kebijakan dari kampus begitu? Ada, cuman potongan SPP. Kalau untuk pulsanya itu beli sendiri. Terus kalau Ayu? Kalau dari saya sama, cuma ada potongan dari uang kampus. Kalau harapan dari saya, semoga corona ini cepat berlalu dan bisa Ketemu mengikuti teman-teman. kuliah secara langsung, tatap muka. Ketemu teman-teman, terus bisa nongkrong jalan ke mall. Sekian dari kami berdua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, Pak. Itu tadi dong. Itu tadi cerita pengalaman dari kita pada adik dorong. Ya, Inuk luar biasa ya. Ini luar biasa gugup dia. Tapi anak-anak yang setiap hari ngobrol dengan kita dengan santai, itu kalau depan lampu jadi agak gini ya. Jadi gugup Ya. gitu, Pak. Sinta yang jadi lupa bahasa Indonesia. Iya. Ayu kalau nyanyi kan bagus depan Bagus kamera. sekali. Mungkin pengaruh ada genop di sini makanya dia agak gugup. Enak.
Kita akan mengundang dua orang yang akan jadi keynote speaker. Wih, Keynote speaker, perwakilan dari teman-teman. Jadi kan tadi sudah di apa? Mereka sudah curhat lah. curhat sedikit lah. Ya, kita mau gali dengan dua anak Segolino yang kita mereka anggap mewakili teman-teman teman-teman semua ya. Karena itu kita undang Inuk. Bukan, Dia tambah gugup. kita akan undang Dela dan Johan. Selamat malam. Tepuk tangan semuanya. Dela di sini, Johan di situ, ya. Covid. Atau tukar biar warnanya agak gini. Tidak. Tepat ya. Kan saya jadi lebih ke sini. Saya dengan Dela. Bisa lebih dekat kamera. Maskernya diturunkan. Oke. Karena ini toh Kita semua aman. aman ya. Semua Sudah aman. karantinanya sudah ini ya. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Berapa lama Dela? 2 bulan. 3 bulan ya. John? Johan yang bulan, terlalu satu bulan. Johan datangnya belakangan. Ya. Oke, tadi kan kita sudah ini ya, Deng ya. Inuk dan Else, kemudian Nova dan Ica, Ayu kemudian dan Ayu dan Sinta. itu sudah curhat soal kesulitan, juga sempat sharing soal ada kebijakan. Sepertinya kita mulai dari situ dulu deh. Perkenalan dulu. Johan kuliah di mana? Dela kuliah di mana? Oh iya, perkenalkan nama saya Johan, kuliah di Bandung. Oke. Sekarang semester 7, masuk semester 7. Oh iya, Johan kakak. Iya. Dela? Perkenalkan, nama saya Dela. Sekarang masuk semester 5. Kuliahnya di Jakarta. Oh, di Jakarta dan Bandung. Jauh ya? Jauh. Gimana kalau ketemunya? Kan bukan pacaran. Pacaran, beda Oke. beda orang, Bos. Kan yang tadi di episode di Episode frame sebelumnya, sebelumnya, frame sebelumnya. tadi. Salah googling. Salah googling. Ya. Keliru ya. Keliru. Oke, Bandung, Jakarta COVID-nya lagi Hitam-hitamnya. Lagi hitam-hitamnya ini. Kenapa memutuskan untuk pulang? Untuk saya sebelumnya kan sebelumnya saya tidak mau pulang sebenarnya kayak. Hanya mulai dari bulan April, kalau tidak salah awal April kan Covid sudah masuk ke Indonesia. Terus bapak mama dari sini langsung telepon, tiap hari telepon itu. Kan biasanya 1 bulan sekali telepon. Ya. Tapi mulai April itu tiap hari telepon. Masih bisa makan atau tidak, kayak gitu. Jadi pas Juni kemarin saya putuskan untuk saya pulang. Iya, karena sebelumnya Johan pernah bikin video tentang waktu di awal-awal kan? Ya, Di awal-awal ikut kampanye baik. Iya, di Kampanye kampanye baik baik. kita itu. Johan sempat bilang bahwa dia tidak akan pulang. Kenapa kemudian akhirnya memutuskan untuk pulang? Karena saya pikir begini kayak di Bandung kan apalagi kan kuliah online. Kuliah online walaupun saya pulang itu sudah selesai semua ujian, tapi saya pikir daripada tinggal kosong di Bandung mending saya pulang. Seperti itu kayak. Apalagi kan penerbangan sudah dibuka semua juga. Sudah memungkinkan untuk pulang. Jadi saya putuskan untuk pulang. Kalau Kalau dia Dela? kangen mantan ya. Nah, bisa. Memutuskan berhenti kuliah. Memutuskan Eh, pulang dan saya kuliah. memutuskan untuk pulang. Sebelumnya saya tidak ada rencana untuk pulang karena kan waktu virus itu sudah masuk ke Indonesia, dari kebijakan dari kampus itu kuliah online-nya mulai sejak itu sekitar pertengahan Maret sampai akhir semester. Akhirnya saya coba untuk komunikasi sama bapak mama di sini. Bagaimana saya pulang? Tidak, mereka bilang jangan sejak pulang. Nah, tidak tahu di jalan tuh pasti mungkin itu ada kontak, suatu kontak gitu. Akhirnya saya putuskan untuk bertahan sekitar 1 bulan. Selama 1 bulan itu saya tidak keluar kemana-mana. Untuk makanan seperti sayur, beras gitu-gitu saya putuskan untuk pesan secara online. Kan kalau pesan gitu biayanya lebih, terus
di kos itu juga kebetulan banyak itu pegawai, jadi tetap keluar masuk kan tetap Beresiko juga. beresiko. Beresiko. Kamar mandinya sama, dapurnya sama itu. Terus coba mungkin karena semakin tinggi juga itunya resiko apa korbannya semakin banyak itu korban kasusnya semakin Presentasi kasusnya. kasusnya semakin meningkat. Jadi saya coba minta nih bagaimana kalau pulang saja. Bapak dan mama bilang ya pulang saja. Akhirnya pulang setelah 1 bulan mencoba bertahan. Mencoba bertahan. Mencoba bertahan. Mencoba bertahan. Oh, so sweet. Akhirnya Hubungan ini sebulan. tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa. Covid jahat. Untungnya saya pulang itu sekitar 2 atau 3 hari sebelum penerbangan ditutup. Oh, masih dapat. Masih dapat. Hoki. Sebelum apa lockdown ya. Sebelum lockdown. Pulang karantina. Tapi dua-duanya karantina ya? Karantina. Karantina mandiri. Karantina mandiri. Oke, jadi ketika pulang itu langsung di karantina mandiri, kemudian dalam makanan diantar ke kamar ya? Iya. Iya. Susah. Karena kebetulan juga di rumah banyak anak kecil. Kan kita tidak tahu juga di itu. Habis itu oma juga ada. Jadinya biasa. Itu karantinanya, karantina sekali. Karantina ya? Karantina ya. Karantina sungguh. Karantina sungguh-sungguh. Karantina tidak main-main. Jahat? Kalau saya kayak baru sampai kan sore saya langsung mandi terus makan, tapi karantinanya bukan karantina macam Dela yang hanya di kamar saja, memang sekeliling rumah juga saya jalan juga. Tapi bukan tidak sampai keluar juga, Masih dalam rumah. rumah ya. Sekarang kita bicara soal ini, kuliah online. Jadi banyak yang curhat Deng ya. Yang Deng tangkap dari surat-suratnya anak-anak apa ya? Anak-anak gugup. Bukan materinya. Oh, materinya. Kendala terus ya lebih banyak anak-anak mengeluh soal kendala ya. Kita mencoba menggunakan aplikasi yang baru pertama kali lah anak-anak kenal ini metode kuliah online ini. Apakah sama dengan yang Dela orang alami dengan Johan alami? Kan ada Google Classroom ya. Google Google Classroom itu muncul juga setelah Zoom mulai muncul. Ada banyak metode lah yang digunakan. Microsoft Teams. Microsoft. Oh, kalian pakai? Pakai Microsoft Teams. Oke. Ada kelas Meet juga. Jahat. Ya. Johan mereka pakai. Kalau kami punya sebelumnya tidak pakai tatap muka untuk kuliah online, hanya dikasih materi saja, kita belajar sendiri. Oke. Tapi sebelum ujian 2 pertemuan terakhir baru ada tatap muka, tapi kerja sama Telkomsel. Kalau kami punya kampus Oke. kerja sama Telkomsel, dikasih kuota itu sekitar 30 giga. Oke. 30 giga untuk ikut tatap muka. Nama aplikasinya CloudX. Ya. Pakai Yang Rp10 itu ya. Ya, ada yang Rp10 untuk itu. Kamu tahu banyak ini? Kenapa kamu ikut kuliah online juga Deng kan? Kita kan tahu semua produk yang harga murah. Oh iya. Terpujilah kita mencari produk-produk murah ya. Kalau ada yang bisa dibajak, Diskon. Iya. kalau yang bisa dibajak kita bajak. Kita bajak. Ya. Oke, jangan. Oh, kerja sama kampus memang kerja sama khusus dengan Telkomsel. Ya, termasuk yang sekarang sekarang ikut SP, ada juga dapat kuota juga. Bentar, saya tuh agak inilah. Sorry untuk penyelenggara SP di masa COVID ya. Kalau di zaman kita kuliah, SP juga dirasa kayaknya seperti terlampau Mahal. memaksa ya Dan mahal iya, sekali. mahal sekali gitu. Kemudian di masa COVID ada yang bikin SP juga. Masih ada ya? bikin SP. Tapi kan kuliah online semua kayak. Online semua ya. Oke, baiklah. Lumayan memperbaiki nilai ya. Ya, lumayan. Oke. Nah, kalau dapat C bisa lah naik B. Bisa naik B Daeng berapa kali ikut SP? setiap semester.
Always. Always. Sudah jadi langganan. Terpusat Langganan. SP. Ikut langganan. Belajar tidak kenal waktu. Ya, wah, enak. Enak. Bukan. saya dulu ikut SP karena mau supaya cepat selesai, supaya bisa kerja toh. Tapi kan juga ada yang ikut SP supaya terperbaiki. Saya awalnya coba-coba kira. Ketagihan. Ketagihan SP. Ketagihan Ya sudah, SP. kan nanti ada SP ya. Kalau Dela tadi SP juga. dari kampusnya kayak Kami Ada tidak kebijakan SP. bukan, ada kebijakan khusus tidak? Misalnya kalau Johan kan itu tadi. Ada bersama ada, kampusnya iya. sama ini. Dapat Dapat kuota, kuota terus- gratis. Tidak ada. tidak ada. Kasih tahu lah rektornya. Oh, iya. Kampus apa itu? Jangan. Jangan. Ya kan kita tetap sensor juga. Oh, kita Tetap sensor juga. Sebut saya di sini. Nah, jangan. Kita kasih lolos. Kasih lolos. Ini sebenarnya pertanyaan paling penting menurut saya. Saya tidak tahu tapi bagaimana generasinya Dela dan Johan. Tapi generasi kita hasil kuliah tatap muka sih belum tentu efektif. Ya belum tentu efektif. Jurusan apa ya? Manajemen. Manajemen pekerjaan ekonomi. Ya belum tentu. Dulu kita kuliah tiap hari ke kelas, kemudian kadang tiap hari titip tanda tangan. Begini sudah hasilnya. Begini sudah. hasilnya. Nah, seberapa percaya diri sebenarnya kalian ini dengan metode kuliah online? online ini ya. Untuk soal itu untuk maksudnya dari curhatan teman-teman kampus juga banyak. Sebelumnya awal-awal itu kuliah online mereka merasa terganggu karena tidak bisa kan kebiasaan di kelas ada bincang-bincang maksudnya dengan dosen. Setelah kuliah online karena belum dimulainya tatap muka, jadi kayak mereka kurang mengerti dengan teori-teori yang dikasih atau materi-materi begitu. Jadinya mereka agak terganggu. Setelah lama-kelamaan baru mereka bisa menyelesaikan juga. Seperti itu. Dela? Kalau saya sendiri untuk semester ini ada masalah dengan kuliah online. Siapa sekali itu laki-laki itu? Tidak. Kuliah. Kemarin sebelum UTS, setelah UAS, saya dapat informasi kalau saya punya salah satu jawaban UTS-nya saya itu tidak diterima oleh dosen, tidak masuk Jangan email. menangis. Oh, tidak masuk di Tidak email. masuk email. Terus saya kirim buktinya, dosennya tidak terima. Terus Tidak lulus. Lulus, tapi tidak masuk. Oh ya. Maksudnya tidak sesuai saya punya ekspektasi untuk dapat nilai berapa ini semester. Tidak sesuai harapan lah gitu. Jadinya jatuh. Ketahuan ya. Maksudnya ketahuan yang kuliahnya serius sama kita. Kalau kita asal lulus lah. memang sih ke kami asal lulus tapi apa Oke. Terus kita macam acara tali kasih ini. Oh iya ya, sedih kisah Sedih ya. Iya. Tapi itu juga kendala. Misalnya kadang kan saya tidak tahu ya. Kalau email gratisan biasanya kalau ada batas-batas tertentu di mana pengiriman berikut itu tidak lagi tertampung di kotak. Ada beberapa fasilitas yang seperti itu. Mungkin itu juga jadi salah satu kendala sehingga maunya dosennya pakai tepat waktu email berbayar. Kalau Atau sistem apa? email sih harusnya bisa. otomatis Ya. sih. kecuali Pada kalau saat kita kirim tuh harusnya otomatis sampai. Tidak ada sih email yang tidak sampai. Coba cek lagi di Iya. kotak pengiriman. kecuali kalau kami punya Bukan soal terkirim. Bukan soal terkirim. Harus kirim ke orang lain. Jangan sampai bukan kirim ke dosen. Iya. Iya. Kirim ke rektor. Atau langsung atau kirim. mungkin salah itu Iya, bisa saja salah kirim. Ya. Nah itu kan juga salah satu kesulitan. Misalnya, oke, kalau misalnya teman-teman yang kuliahnya di kota yang teknologinya maju, baiklah. Ada beberapa soal teknis yang bisa diatasi. Tapi ada
katakanlah kuliah online, misalnya kita di sini, kemudian anak-anak kuliah kita di Ruteng, lalu anak-anak kuliah di kampung. Selain jaringan juga soal pengetahuan pada teknologi. Oke, dan ada lagi. Bagaimana rasanya? Rasa yang sampai sekarang tuh kan? Ya. Rasanya LDR dengan dosen atau Ya. ya, Gara-gara Covid. nah gara-gara COVID-nya kita jauh dari teman kampus, jauh dari lingkungan perkuliahan kita yang kita rasa sudah sangat menyenangkan. Kalau untuk itu saya rasa untuk sebagian besar mahasiswa bukan karena kangen dosennya, kangen dengan suasana kampus atau kumpul-kumpul setelah kelas. Ya, Itu justru lebih hidup. Ya, suasana kantin itu. suasana Wah. kantin ya betul. Suasana kita ambil makanan lalu menghilang gitu. Siapa? Ada lah ya. Suasana makan besok baru bayar. Ya, Oh itu iya, biasa. betul. Atau catat Bu ya. Bagaimana kita semua pasti kangen suasana. Ya, untuk suasana kampus pasti ingat, kita kangen. Tapi mungkin yang tadi belum sempat terjawab. Seberapa percaya diri kalian dengan sistem ini? Juga karena belum pernah ada di sebelumnya. Kita belum pernah alami. Kita belum pernah alami, sehingga kita agak sulit mengukur berhasil atau tidaknya metode seperti ini. Tapi seperjalanan ini, apakah merasa Pengetahuannya bertambah atau malah atau ada kerinduan-kerinduan lain misalnya soal itu? Dela? Pengetahuan bertambah. Gimana ya? Memang bertambah tapi saya rasa kurang maksimal. Karena kadang juga saya sendiri juga kadang ikut kuliah, kadang sambil makan, Ya. kadang setengah-setengah, Ya. itu kadang rekam saja itu apa materinya kan belum tentu juga saya buka lagi. ya. Yes. Ya, Kurang lebih sama. Itu soal. Persoalan. Itu soal. Misalnya gini, kan untuk presensi toh, untuk daftar kehadiran. Anak-anak Iya. sudah ada semua nih di Microsoft apa namanya? Teams. Microsoft Teams. Sudah ada, oke, Dela hadir, siapa lagi hadir gitu. Dela rekam. Sudah, setelah itu dia chat sama dia punya. Ada yang cuma muncul terus mati kamera HP. Iya. Iya, kan itu tidak wajib Ya. kameranya. Ya. Ya, isi daftar hadir lah. Iya ya. Bagus kalau mau jak dengan Sintus, kalau wajib hadir kan tinggal Sintus Audita. mirip. Tapi maka HP tidak ada kamera. Lucu anak-anak. Dosen tidak tahu siapa ini. Nah, kemudian ini soal ujian. Berarti dia mirip-mirip UT kan? Universitas terbuka itu. Atau? Ya, metodenya kayaknya seperti Metodenya itu lah. Kalau kami punya waktu itu ujiannya ada yang take home test. Jadi 1 hari sebelum dikumpulkan tuh misalnya untuk ujian besok. Soalnya keluar tadi jam 2 siang. Terus kumpulnya keesokan harinya sesuai jadwal. Terus ada juga yang online langsung kumpul sesudah jam waktu bukan kumpul sih apa kirim. Pertanyaan lain. Langsung kerja langsung kerja di sementara waktu berjalan conference itu. tidak pakai konferensi Iya, sama. multiple choice Oh, Langsung jadi soalnya dikirim, kemudian kita langsung kerja, lalu nanti ada jamnya Jam untuk batas pengumpulan. test CAT itu apa? Computer assessment iya. test. Oh ya. Apa itu? CAT. CAT. Itu yang tes. ya kayak kalau tes PNS orang itu Ya, betul. Jadi begitu jamnya langsung ditutup tutup sudah. Langsung tutup selesai. Oke. Johan, ujian online juga tuh? Ujian online. Itu UTS metodenya? sama UAS. Kurang lebih sama yang barusan kayak bilang. Apa sih namanya tadi? CAT. CAT ya, CAT itu. Ada batas jam berapa untuk pengumpul diberikan waktu untuk pengerjaan. Misalnya 2 jam, tapi
sebelum jam mulai itu 30 menit sebelum itu sudah dikasih soalnya sebelum jam mulai betul-betul. Nah ada batas pengumpulannya juga, ada 30 menit setelah jam yang sudah ditentukan. Jadi kita masih ada waktu untuk misalnya tunggu misalnya internet nge-lag atau apa begitu. Oh iya, ada pertimbangan seperti itu. Itu kalau lewat dari jam tidak bisa dihitung hangus lah. Iya, kecuali kita ada kasih screenshotan misalnya atau foto kalau HP atau laptopnya error. Kita langsung kontak ke masih dosen. Masih ada keringanan. Ya. Terus kalau sudah di ACC sama dosen, berarti langsung kirim lewat email. Kalau itu di kampus. Oke. Ya, begini. Dulu saya kuliah pokoknya tahun sekian lah. Kami baru lahir. Ya, pokoknya begitu. 98 kami lahir. Jangan ngomong tahun lahir, jangan ngomong tahun kuliah. Dulu kan itu tuh kadang ini ya, Deng ya. Saya kurang tahu. Beda tempat saya. Ya, kau masih berteladan lah. Mau saya gini, kadang ada keengganan untuk ke kampus toh. Ya sudah tidak mau masuk, Malas lah. iya, dan kita merasa nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman gitu. saja. Nah, saya yakin di awal-awal mereka kuliah, waktu kuliah tatap muka juga ada situasi yang saya malas pergi kuliah hari ini. Iya, betul. Ketika kuliah online, apakah Anda berbahagia? Karena akhirnya kan tidak perlu ke kampus. Untuk bahagianya pasti kita bahagia karena kita bangun pagi misalnya tidak perlu repot-repot mandi, santai-santai dulu. Terus tiba-tiba ada jam kelas, kita kan tinggal masuk, matikan kamera, matikan mikrofon, sudah kita dengar. Oh, dosen tidak cek, yang mandi belum bisa masuk. Ya, tidak bisa. Oh. Pastikan Anda bukan robot. Sudah mandi. Ada bahagianya pasti begitu ya, karena tidak harus ribet-ribet lagi ngurusin penampilan. Apalagi kan perempuan pasti duluan dandan apa sih. Ya. Tapi tidak bahagianya apa ya? Tidak bahagianya apa ya? Pasti kan malas-malasan kita diputusin. Bukan ya? Oh, bukan. Oke. Tidak bahagianya apa Dela? Malas-malasan di kos. Bahagianya selama kuliah online nih. Kalau di kos betul-betul tidak buat paling masak, makan, tidur, mandi, cuci gitu. Kamu nggak sempat mandi, bagus ya. Iya, masih. Kalau Johan kan tidak sempat. Maksudnya itu kan pagi kan? Pagi. Langsung kuliah. Saya biasanya mandi sore. Kalau di rumah kan ya masih ada lah kerjaan-kerjaannya. Waktu pulang ya, makanya Oke. lebih senang waktu pulang dibandingkan dengan di kosan. Lagian juga kan mereka dari daerah yang merah Merah kita taman semua ini. keluar rumah juga tidak Pikir-pikir Untuk semua. beli makanan di warung saya Mesti takut. 1000 kali pikir. Untuk ke warung saja ya. Tidak tahu kalau orang lain, soalnya orangnya panikan. Ya, tadi juga waktu mau siaran juga sempat migrain. Migrain panik. Kuliah online dan masalahnya. Ini hampir semua mengeluhkan soal jaringan, soal biaya yang harus ditambah. Itu ada pemotongan biaya kuliah. Kalau di Surabaya tadi ada beberapa kampus yang SPP-nya dipotong ya. Kalau kalian? Ya ada. Tapi bukan semester yang baru. Semester berikut. Semester berikutnya Untuk semester berikut pasti ada dipotong karena kalau misalnya semester sebelumnya sudah lunas pasti berarti dipotong pas. Karena semester berjalan. Dia berlaku di semester berikut. Iya, betul. Karena Di tengah semester. Di tengah semester ini. Terjadi sangat. Ya. Kebijakan kan dibuat per semester ya. Saya sih penasaran soal kan kayak kita mungkin punya fasilitas HP Android, jaringan di kota ini lancar. Kan kita pasti punya teman lah yang Di kampung. pasti kuliahnya di kota besar, tapi pulang ke kampung yang tidak ada. Ya, Apapun ada teman-teman seperti itu dan kira-kira Ya saya membayangkan ya. saya membayangkan Di kampungnya
kami di Rego kan sinyalnya agak susah, tapi ada juga anak yang anak yang gitu. Apakah punya teman seperti itu dan mereka bagaimana Mengeluh, sih? misalnya. Kamu mengeluh? Kalau soal itu kurang tahu kayak. Kurang tahu. kalian berteman lah dengan yang dari tempat yang tidak ada sinyal, masa kalian? Kurang Ada tahu, teman, tapi mungkin mereka tidak pula. mengeluh. Mungkin mereka tidak sempat mengeluh ke kita. Bagus ya mereka pasrah. Iya, selesai itu. Indah sekali. Indah sekali hidupnya mereka. Kalau kuliah, kalau COVID sudah selesai dan kita berharap memang dia benar-benar segera selesai atau vaksinnya bisa segera ditemukan, gitu. Apa yang akan kalian lakukan pertama kali ketika diizinkan untuk Kembali kuliah lagi. Kalau balik lagi ke sana, Ya, apa ya? Ikut kuliah dulu Ikut baru jalan-jalan. kuliah, hal yang dirindukan. Oh, tidak jalan-jalan biar. bersih kos. Oh iya betul. Sudah ditinggalkan selama berbulan-bulan. Oke. Itu kalian masih bayar kos? Masih. Masih. Oh, masih bayar ya? Masih. Biar tidak Barang-barang. Kan soalnya barang-barang Tapi di sana. ada kompensasi. Kalau sapunya dulu ada kompensasinya waktu PSBB. Tapi Sekarang tetap bayar full. Sekarang tetap bayar full karena sudah mulai new normal juga. Oh, Jalan-jalan boleh lah, refreshing di Bandung. di Bandung. Kau tidak jalan-jalan kau rugi. Selesai. Kau rugi. Dago. Kau rugi. di sana di Jakarta mau saja. Iya, Jakarta mau jalan kemana? Iya, apalagi kalau orang tua tidak kirim uang kan mau jalan-jalan ke mana? Jalan pakai apa? Iya. Sebelum ini kalian punya kehidupan kuliah itu bagaimana? Sebelum COVID, kegiatan-kegiatan apa saja yang kalian lakukan di sana? Selain kuliah, Dela? Selain kuliah di kampus ikut Kegiatan. UKM, Oh, bukan UKM UKM apa, sih, Dela? UKK. Oh, Pastoran kampus. Oh ya, pastoral kampus. Pastoran kampus itu dia apa Kami itu? punya pastoran khusus. Di kampus. Oh, Dela aktif di situ. Apa? Iya mau bilang aktif, ya lumayan aktif. Ikut kor juga dia mungkin ya. Iya saya ikut kor. Ikut kor. Oh, Itu suara bagus sih. coba ambil 1-2 nada sedikit gitu. gitu. Zah, kegiatannya di kampus selain kuliah. Selain kuliah, saya kurang banyak ikut kegiatan kampus, kakak. Iya. Di luar. Soalnya lihat pengalaman dari teman-teman juga, mereka biasa sampai pagi, sampai begadang Oh, di kampus. di kampus. Oh ya. Jadi saya pikir 2 kali untuk ikut kegiatan kampus. Untuk beberapa kegiatan masih tetap ikut itu. Ya saya Misal juga seminar pasti ikut. Oke. ikut kegiatan kampusnya, tidak maksudnya aktif tapi tidak aktif amat gitu. Atau jangan kau takut bahwa mau menonton. Oh, jadi begitu kok kuliah. Iya. Bukan dia pastoral. Oh, pastoral. Ya. Oke, jangan potong bagian ini ya. Jangan potong sama sekali. Pastoran. Dia ulang-ulang ya, pastoran. Meyakinkan. Harus makin jelas. Saya masmur di sana. Iya lama, tapi masuk yang dibacakan, bukan yang didengar. Oke, sekarang ini deh, kita beranggapan bahwa dosen juga akan nonton yang seperti begini, tayangan begini. Apa kira-kira harapannya jika ini masih diperpanjang lagi? Ada hal yang harus ditambah atau ada hal yang harus dikurangi? Cerita saja. Yalah. Untuk saya misalnya kalau dosen-dosen sempat nonton, misalnya kalau saya share bisa tersampaikan ke mereka, tolong soal UAS jangan sulit-sulit kok. Susah kita belajarnya. Ini kita cut. Tolong. Kasih tambah sulit. Oh ya. Dela? Harapannya memang sih saya punya itu karena saya mungkin teledor. Oh, dia masih kepikiran soal lembaran ujian yang tidak terkirim. Oke. Jadi menurut saya Kak, ini semua sedang berusaha betul menyesuaikan dengan metode yang seperti ini. Jadi juga tidak bisa disalahkan, misalnya
Kalau dosen melakukan seperti itu mungkin memang dia merasa ini akan efektif untuk Ya. untuk mahasiswanya. Iya. Ada yang dosen yang merasa cukup percaya diri dengan metode yang dipakai. Kan setiap kampus beda-beda nih Beda-beda sistemnya. Kita sampai di soal harapan. ya karena Hope. hope. Karena kan ini di fase penanganan COVID sekarang itu namanya adaptasi terhadap kebiasaan baru. Jadi Ya. istilahnya bukan the new normal lagi tapi adaptasi kebiasaan baru. Saya hanya khawatir misalnya banyak orang yang menjadi begitu betah dengan Situasi ini. situasi kebiasaan baru ini. Saya sih sekarang kalau misalnya keluar rumah dan tidak pakai masker itu pastinya ada yang Rasanya ada ada yang yang kurang. Kurang. Gitu. Nah, saya lalu memikirkan begini tadi, Daeng. Jangan-jangan Dela, Johan, kemudian teman-teman tadi yang sudah ngobrol itu begitu betahnya dengan Situasi. dengan kuliah daring ini. Dia mau pulang lagi ke kampus. Makanya kita harus tanyakan dulu nih, Johan, kalau pilih online atau Offline. tatap muka? Yang pasti tatap muka pasti. Kenapa? Soalnya kan kita di kampus juga yang pasti ada kegiatan-kegiatan lain kayak yang susah kalau kita ikut secara online seperti seminar apa segala macam. Situasi juga di kampus bagaimana, pasti itu kan kita rindukan sekali itu situasi teman-teman, komplotan atau setelah kampus biasanya kemana gitu. Ya bisa lanjutkan diskusi Ya. misalnya ya. Dela, Eh, online atau tatap muka? tatap muka. Karena begini, menurut saya online itu kurang efektif. Jadi pasti dosen tidak bisa, maksudnya kan biar dari raut muka juga dosen pasti bisa tahu ini apa mahasiswanya mengerti atau tidak. Ya. Kan gitu. Kalau online kan pasti dosen yang penting sudah jelas mengajar, hadir. gitu. Memang sih mungkin juga kadang begini, kalau dosen tanya mengerti atau tidak, mungkin karena saking malasnya juga mau dengar, jawab saya iya sudah mengerti. Kan kalau dari ekspresi kan, kalau bisa lihat ekspresi kan pasti dosen juga nanti bisa tahu ini anak sudah mengerti atau belum gitu. Kurang efektif. Saya kira itu. Kangen dosen. Ya. Kangen teman-teman. Oh ya. Tidak kangen dosen. Dosennya ingat, dia tidak kangen Dia kami. tidak kangen dosen. Tidak. Tidak. Kalau kangen dosen berarti kan beda-beda dosen setiap mata kuliah. Terus Ya, kalau itu saya juga, Kay. ketemu, Itu juga, kalau saya Kay. ketemu lagi dia berarti saya bilang. Oh iya, masuk akal Deng. Kalau kangen dosen, itu artinya saya tidak akan pernah mau lulus karena Terus, ketemu dia ya. terus. Ulang itu kuliah lagi. Apalagi kan ada beberapa dosen juga yang Cerdas sekali. Iya, Segolino. Segolino, luar biasa. Tidak boleh kangen dosen ya, supaya Tidak harus boleh. cepat lulus. Cepat lulus. Ya. Dela luar biasa. Dan ini sama Kita tidak bayang jawaban seperti itu. Iya, itu benar-benar di luar dugaan. Tapi berapa bulan terakhir memang, hampir semua episode kita bicara soal literasi ya. Iya. Soal kan kalian pasti menulis tugas juga. Saya juga harus menulis reportase seperti ini untuk blog. Daeng masih ya? Masih menulis angka. Menulis ya. Ada mimpi hari ini? ada mimpi 80. Dia sebut angka. Dia sebut angka. Itu yang netizen mau. Oke, baik. Saya kira kita dapatlah soalnya ya. Tidak bermaksud menyimpulkan, tapi barangkali penting juga untuk diperhatikan soal ketersediaan jaringan. Ketersediaan jaringan. Ini kita bicara Ruteng nih. Ruteng itu ibu kota kabupaten di Flores, Kabupaten Manggarai namanya, dan ada banyak soal di kualitas jaringan. Kita membayangkan misalnya yang di luar Di luar kota nih. di luar kota. Ya itu juga harus segera dipikirkan. Tentu saya sambil berharap bahwa COVID ini segera selesai, tapi penting juga untuk diperhatikan misalnya metode-metode apa yang kira-kira bisa digunakan jika situasi pandemi ini belum Belum berakhir. berakhir. Begitu.
Daeng, ada lagi? Saya rasa itu jawaban semua sudah terjawab oleh adik-adik dorang. Adik-adik ya. Sekarang saya mau tanya Daeng. Kalau ini situasi Kak, ada di kita punya zaman, Daeng senang atau tidak? Senang lah. Senang. Kenapa itu? Tidak Kira-kira masuk kenapa? kampus. Tidak perlu ke kampus. Tidak perlu kampus. Ya. Kita goreng dosen enak-enak. Tidak ada kuliah online juga. Tidak. Oh iya ya. Iya. Iya, Kita di jaringan zaman belum tidak- ada. Jaringan tidak ada. Belum ada Android kita bicara zaman. Jadi benar-benar kita tertinggal setahun ya. Banyak. Banyak Pak, ya. Banyak sekali. sekali. Ya kita beruntung bahwa ini yang biasanya kita sebut blessing in disguise. Jadi Oke. ada situasi pandemi, kemudian teknologi sudah baik sehingga teman-teman masih bisa kuliah ya. Tapi kalian baca tuh di rumah. Baca. Kadang-kadang. Kadang baca Tidak buku. punya- tunggu loh, tidak punya. Macam tidak terlalu yakin. Saya tidak suka baca. Saya suka baca maksudnya Buku baca fisik. buku fisik. Menurut saya kalau baca itu mungkin saya yang gaptek ketinggalan zaman gitu. Saya maksudnya tidak masuk bisa kalau baca Oh, dokumen dari- PDF. PDF. Apalagi Oh. kalau HP Oke, harus fisik. dicetak. Ya. Cetakan lah. Coba di print lah. Coba di print lah. Iya sih. Coba di print. Atau minta dosen print baru kirim ke Ruteng gitu. Memang ada bukunya, hanya waktu pulang kan tidak mungkin bawa itu buku Oh, yang Om. sumber. Lagi. Oke. Terpujilah kak kami. Oh, udah. Mau sampai uban sampai kapan? Tetap Semua kakak. orang akan bilang panggil kakak Min, Pak. Daeng, Iya, baca. tunggu loh. Kakak Min, Om Daeng, Om Iter. Ah, sedih sekali kalian ya. Saya juga memiliki kegiatan membaca dan selalu protes kalau misalnya ada buku bacaan yang harus saya akses lewat PDF. Karena yang pertama saya tidak nyaman sama sekali, kemudian yang kedua itu lebih mudah terdistraksi. Saya baca Iya. buku PDF, kemudian ada Ada masuk. WhatsApp Ya. masuk. WhatsApp masuk. Dan WhatsAppnya bilang gini, Jangan baca itu buku. bukan. WhatsAppnya bilang gini, kita pacaran online nih kayaknya. Ya, kan sedih. Kalau Johan aman nih. Johan aman. Satu komunitas nah. Satu komunitas. Tadi dia kesini hampir salah rumah. Loh. Oke. John, tutup. Oke, terima kasih banyak untuk komunitas Saigulino, terutama kedua host kita, Kakak Daeng sama Kakak Armin. Akhirnya dipanggil kakak, Pak. Akhirnya Dipanggil kakak. itu Om Daeng lagi. Dia masih ngetom. Tidak lolos seleksi host. Oh iya kan dari panggil Om ya. Terima kasih banyak. Saya rasa sekian dari curhatan kami para mahasiswa yang pada malam hari ini sudah mengeluarkan suara pada podcast pada malam hari ini. Ini curhatan dari kami masing-masing. Ya, dari pribadi masing-masing. Tidak mewakili seluruh. Tidak Ya, mewakili tidak mewakili seluruh seluruh mahasiswa. Mungkin mahasiswa-mahasiswa di luar juga ada yang berbeda juga. Iya. Karena itu jangan lupa di kolom komentar. Di kolom komentar kalian bisa Salam dari Ruteng. berbagi juga. Ini namanya podcast Salam dari Ruteng, ada di YouTube, kemudian di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast juga ada. Lalu di Google Classroom nanti kita akan minta dosen-dosen untuk Untuk hadir. Sekali lagi terima kasih. Saya Armin. Saya Daeng. Saya Johan. Saya Dela. Salam, Salam dari dari Ruteng. Ruteng. Yeay.